Malam itu Jakarta seolah berhenti bernapas. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara lembab yang menusuk tulang. Di depan gerbang BC berkarat TPU Jeruk Purut. Lampu jalan berkelip seperti lilin kehabisan sumbu. Ardi Pramono, jurnalis muda berusia 26 tahun, menatap layar ponselnya. Catatan liputan bertajuk Misteri Nusantara terbuka di sana. Ia terkenal di redaksi sebagai sosok skeptis yang selalu mencari fakta di balik cerita gaib. Dan malam ini ia siap membuktikan bahwa legenda pastor tanpa kepala hanyalah mitos. Mobil sedan tua berhenti di pinggir jalan. Mira Adelia, fotografer freelance yang bekerja sama dengannya, turun sambil mengangkat kamera DSLR yang dibungkus plastik. Gadis itu berusia 24 tahun. Wajahnya manis tapi matanya menyimpan kecemasan. Sejak kecil ia peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat orang lain. Kita benar-benar harus meliput malam-malam begini. Suaranya bergetar, campuran antara protes dan takut. Ardi tersenyum tipis. Justru malam ini saatnya. Warga bilang penampakan itu sering muncul tengah malam. Kita butuh materi kuat untuk artikel. Jawabnya datar, menyembunyikan rasa penasaran yang diam-diam tumbuh di dadanya. Dari balik gerbang, muncul sosok pria tua membawa lampu Petromax. Pak Surya, penjaga TPU. Tubuhnya kurus dan wajahnya dihiasi keriput kehidupan. Ia sudah lebih dari 30 tahun menjaga makam ini. Kalian harus hati-hati, katanya dengan suara serak. Jangan lewat jalur barat. Di sana pastor itu sering terlihat, ia menatap Ardi lama-lama. Seolah mengenali sifat keras kepala sang jurnalis. Tenang Pak, kami hanya meliput. Ardi mencoba meyakinkan. Kami nggak akan ganggu apa-apa. Mira menelan ludah. Merasa kata-kata itu justru seperti undangan. Pak Surya membuka gerbang perlahan. Suara enselnya berdecit panjang. Kalau kalian dengar lolongan anjing hitam, jangan berhenti. Terus jalan sampai keluar. Tambahnya, kata-kata itu membuat bulu kuduk Mira berdiri. Ia menoleh pada Ardi. Tapi pemuda itu sudah melangkah masuk. Jalan setapak di antara nisan-nisan tua basah oleh hujan. Aroma tanah dan bunga layu bercampur menjadi wangi pekuburan yang khas. Lampu Petromax Pak Surya menyebar cahaya kekuningan yang bergerak-gerak. Mira berjalan di belakang Ardi, kamera di tangannya terasa berat. Berkali-kali ia merasa seperti ada bayangan mengikuti mereka. Ardi berhenti di depan sebuah nisan tua yang namanya nyaris pudar. Ini yang dimaksud warga, tanyanya pada Pak Surya. Penjaga itu hanya diam, pandangannya kosong ke arah jalur barat yang gelap. Mira mengangkat kamera, mengambil beberapa foto. Kilatan lampu kilat memecah kegelapan sesaat. Tiba-tiba terdengar lolongan panjang dari kejauhan. Dalam dinginnya malam, suara itu menggema menembus pohon-pohon besar, menyerupai ratapan. Mira merinding, telapak tangannya basah. Ia menoleh cepat, namun tak melihat apa-apa. Ardi pura-pura tetap tenang meski jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Surya merapatkan jaketnya, bibirnya komat-kamit membaca doa. Anjing hitam, gumam Mira hampir tak terdengar. Ardi menatap jam di pergelangan tangannya. Hampir tengah malam, ia menarik napas panjang. Baiklah, kita mulai dari sini, katanya, menyalakan perekam suara. Mira mengangkat kamera sekali lagi, lensa diarahkan ke jalur barat yang gelap. Pada bidikan ketiga, ia merasa ada sesuatu bayangan tinggi tanpa kepala berdiri di antara nisan. Ia berkedip, dan bayangan itu lenyap. Hanya kegelapan yang tersisa. Udara makin berat. Lolongan anjing terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pak Surya mematikan Petromax sejenak agar cahaya tidak menarik perhatian. Ikuti saya, bisiknya. Kita jangan di sini lama-lama. Namun Ardi justru melangkah maju. Penasaran dengan jalur barat yang disebut-sebut. Di belakangnya, Mira menahan napas. Perasaan tak enak menekan dadanya. Ia tahu, apapun yang mereka cari malam ini, baru saja menyadari kehadiran mereka. Malam itu, liputan yang awalnya hanya untuk artikel berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Udara malam di TPU Jeruk Purut masih lembab dan dingin. Lampu Petromax Pak Surya memantulkan cahaya kekuningan di permukaan nisan-nisan berlumut. Ardi memandang ke sekeliling. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mira di sisinya menggenggam erat kameranya, berusaha mengatur napas agar stabil. Lolongan anjing hitam barusan masih terngiang di telinganya. Pak Surya berjalan sedikit di depan, langkahnya pelan, namun pasti. Ada satu tempat yang jarang orang datangi. Katanya pelan, di sanalah kalian mungkin dapat jawaban. Ia membawa mereka ke
Sebuah bagian pemakaman yang lebih tua. Pohon-pohonnya besar dan cabangnya saling bersilangan menutup langit. Ardi berhenti di depan sebuah nisan tua yang sebagian hurufnya terkelupas. Batu nisan itu lebih besar dari yang lain. Di bagian bawahnya terukir nama asing dengan huruf-huruf Belanda yang nyaris tak terbaca. "Ini dia?" tanyanya. Pak Surya mengangguk kecil. Orang itu dulu seorang pastor yang datang ke Batavia. Ia terbunuh di masa konflik dan dimakamkan di sini. Tapi tak sesuai adat keyakinannya, ujarnya dengan tatapan jauh. Sejak itu, malam-malam seperti ini, selalu ada yang lewat. Mira berjongkok mengarahkan kamera ke nisan. Ia mengambil beberapa bidikan. Pada layar kamera terlihat, samar bayangan kabut membentuk. Sosok tinggi yang seolah berdiri di belakang nisan. Ia berkedip, mengusap layar bayangan itu menghilang. Jantungnya berdegup kencang. "Ardi, lihat ini," katanya pelan sambil menunjukkan hasil fotonya. Walau samar jelas terlihat siluet tanpa kepala. Ardi menatap layar lama-lama. Wajahnya tetap berusaha tenang, tapi alisnya berkerut. "Mungkin efek cahaya," katanya, meski suaranya tidak meyakinkan. Mereka melangkah lebih jauh ke jalur barat. Di sana suasana makin pekat. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati yang entah dari mana datangnya. Pak Surya berhenti di bawah pohon beringin besar. "Disinilah," biasanya ia terlihat, bisiknya. "Kalau dengar langkah-langkah atau lolongan lagi jangan menoleh." Angin dingin berhembus, menggoyangkan daun-daun. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat di belakang mereka. Padahal tidak ada siapa-siapa selain mereka bertiga. Mira memegang lengan Ade erat-erat. "Ada yang jalan," bisiknya. Ardi memandang ke arah gelap, hanya kabut yang menebal. Ia mencoba menyalakan perekam suaranya. Suara angin dan langkah samar terekam jelas. Pak Surya mengangkat tangannya memberi tanda agar mereka diam. Dari arah jalur barat terdengar lolongan. "Anjing hitam lagi kali. Ini lebih panjang dan lebih dekat." Mira menutup telinganya. Ardi menatap sekeliling, jantungnya berdetak semakin cepat. Untuk pertama kalinya ia mulai merasa bahwa apa yang mereka selidiki bukan sekadar cerita rakyat. Tiba-tiba kamera Mira berbunyi klik tanpa ia sentuh. Lampu kilat menyala sekejap, menerangi kegelapan. Dalam cahaya kilat itu, mereka semua sempat melihat sesuatu di antara nisan. Sosok berjubah lusuh tinggi, tanpa kepala, tangan kanan menggenggam sesuatu yang gelap. Dalam sepersekian detik kilat padam, sosok itu lenyap. Mira tersentak mundur. "Ardi, aku lihat dia." Suaranya bergetar. Ardi menahan napas, tangannya menggenggam perekam. Pak Surya menatap mereka dengan wajah pucat. "Kalian harus keluar dulu," katanya serius. "Ini baru permulaan. Kalau kalian tetap di sini malam ini, dia akan mengikuti." Ardi memandang nisan besar itu sekali lagi, rasa penasaran bercampur takut. Ia tahu malam ini mereka baru membuka sedikit tirai misteri. Di kepalanya sudah muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentang siapa sebenarnya pastor itu dan kenapa arwahnya dintayangan. Sementara Mira merasakan hawa dingin menempel di kulitnya, seolah ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Malam semakin larut. Mereka berjalan kembali menuju gerbang di bawah bimbingan Pak Surya. Belakang mereka, Tepri Ujaruk Purut kembali diam. Hanya angin yang berdesir di antara nisan-nisan tua. Namun di dalam hati Ardi dan Mira, rasa penasaran itu semakin besar dan mereka tahu besok mereka akan kembali. Keesokan harinya, Ardi duduk di depan laptop di kafe kecil dekat kantor redaksinya, memutar ulang rekaman suara dari Tepri Ujaruk Purut. Di antara deru angin dan gesekan daun, terdengar samar langkah kaki yang bukan milik mereka bertiga. Ia menutup mata, membayangkan sosok tanpa kepala yang sempat muncul di kamera Mira semalam. Mira datang membawa 2 cangkir kopi. Wajahnya masih pucat, kantung matanya menebal akibat tidur tak nyenyak. "Aku nggak bisa berhenti mikir tentang foto itu," katanya pelan, menaruh kamera di meja. "Aku yakin itu bukan efek cahaya." Ardi menatapnya lama-lama. "Kita butuh fakta. Kalau cerita ini hanya mitos, kita harus buktikan. Kalau nyata, ya kita tulis yang sebenarnya." Meski suaranya tegas, hatinya sendiri mulai digerogoti rasa takut. Ponsel Ardi bergetar. Nama Pak Surya muncul di layar. "Mas Ardi, kalau mau tahu cerita lengkapnya, datang ke rumah saya nanti malam." Suara serak itu terdengar tergesa. "Ada hal yang harus kalian dengar." Lalu sambungan terputus. Malam itu Ardi dan Mira mendatangi rumah Pak Surya di sebuah gang sempit di Cipete. Rumahnya sederhana,
berbau kayu dan tembakau. Di dinding tergantung foto-foto lama TPU Ujaruk Purut yang diambil puluhan tahun lalu. Pak Surya duduk di kursi rotan. Wajahnya tampak lebih tua dari semalam. Dulu saya anak kecil yang tinggal di dekat makam itu. Pak Surya memulai cerita. Tahun 70-an, waktu penggalian area baru, kami menemukan jasad seorang pastor Belanda. Orang-orang waktu itu takut karena katanya dia mati tidak wajar. Pemakamannya tidak sesuai adatnya. Kepala dan tubuhnya terpisah. Ia menatap Ardi dan Mira dengan mata berair. Sejak malam itu, saya sering lihat sosok itu berjalan membawa kepalanya sendiri. Mira menggigil mendengar pengakuan itu. Kenapa tidak pernah diceritakan ke media? Tanyanya. Siapa yang mau percaya cerita penjaga makam? Pak Surya tersenyum pahit. Saya pikir makin lama makin hilang sendiri. Tapi ternyata tidak. Arwahnya tetap gelisah. Ardi mengeluarkan buku catatan. Pak, apakah ada catatan resmi atau dokumen tentang pastor itu? Tanya Ardi. Pak Surya mengangguk pelan. Ada, seorang sejarawan pernah datang. Namanya Bularas. Dia punya arsip lama. Tentang sejarah jeruk purut, mungkin kalian bisa mencarinya. Dia yang paling tahu detailnya. Mira memandang Ardi. Matanya menyiratkan campuran takut dan tekad. Ardi mengangguk. Baik Pak, kami akan hubungi Bularas. Sebelum mereka pulang, Pak Surya memberikan selembar foto tua. Di foto itu, terlihat TPU Jeruk Purut tahun 1970-an. Di sudut belakang tampak samar sosok tinggi berjubah lusuh berdiri di antara nisan. Ini saya simpan sejak lama, katanya lirih. Kalau kalian nekat melanjutkan liputan ini, bersiaplah. Semakin kalian tahu, semakin besar juga yang mengikuti kalian. Ardi menyimpan foto itu dalam map. Di luar rumah, angin malam berhembus, membawa aroma hujan dan wangi tanah basah. Mira menatap ke arah ujung gang, seolah ada yang memperhatikan. Di kejauhan terdengar lolongan anjing yang sayup namun jelas pertanda bahwa misteri ini belum selesai. Malam itu Ardi sadar, liputan mereka bukan sekadar berita sensasional. Mereka sedang menggali luka lama yang belum sembuh. Dan entah siap atau tidak, mereka sudah terlibat di dalamnya. Ketika Mira pulang dari kantor foto, ia merasa tubuhnya berat dan pikirannya kacau sejak pertemuan dengan Pak Surya. Begitu masuk ke apartemen kecilnya, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, meski AC mati. Ia menutup pintu pelan-pelan, mencoba mengusir rasa merinding. Di atas meja makan, kamera DSLR yang ia bawa dari TPU Jeruk Purut kemarin tampak mati meskipun baterai penuh. Mira menyalakannya. Di layar muncul foto nisan tua, tapi di sudut bawah ada bayangan anjing hitam. Padahal semalam ia tak memotret ke arah itu. Napasnya tercekat. Ini nggak mungkin, gumamnya. Sementara itu, Ardi masih di kantor redaksi. Ia baru saja mendapat email balasan dari Bularas. Sejarawan yang disebut Pak Surya. Bularas menulis singkat. Saya punya arsip penting, hati-hati jangan datang sendirian. Ardi membaca berkali-kali. Ia merasa ada yang mendesak, seolah waktunya terbatas. Malamnya, Mira bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di TPU Jeruk Purut seorang diri. Kabut pekat menyelimuti jalan. Dari arah belakang terdengar derap langkah berat. Ketika ia menoleh, sosok pastor tanpa kepala berdiri tak jauh darinya. Menggenggam kepala sendiri yang masih meneteskan darah tua. Anjing hitam melolong panjang. Mira terbangun dengan keringat dingin membasahi wajah. Pagi berikutnya ia menemui Ardi di cafe yang sama. Wajahnya pucat. Ardi, aku merasa dia mengikuti aku pulang, katanya lirih. Ardi memperhatikannya serius. Aku juga mulai merasa ada yang aneh. Emil Bularas jelas-jelas peringatan. Kita harus hati-hati. Mereka memutuskan mendatangi Bularas siang itu juga. Dalam perjalanan ke rumah Bularas di daerah Pasar Minggu, Mira melihat seekor anjing hitam besar berdiri di trotoar menatap mobil mereka. Matanya merah menyala sesaat, lalu anjing itu menghilang ke gang sempit. Ardi yang menyetir menoleh cepat, tapi hanya melihat trotoar kosong. Mungkin cuma anjing liar, katanya, meski nadanya tidak yakin. Rumah Bularas ternyata penuh buku-buku tua dan foto-foto Batavia zaman kolonial. Wanita paruh baya itu menyambut mereka dengan wajah tegang. Pak Surya sudah cerita tentang kalian, katanya. Kalau kalian sudah melihat sosok itu, berarti kalian sudah terlibat. Ini bukan sekadar legenda. Ia lalu membuka map coklat berisi dokumen kuno. Pastor itu bernama Willem van der Ven, katanya.
kepala dan tubuhnya dipisah saat pemakaman rahasia tahun 1949 sampai sekarang. Kuburan kepalanya tidak diketahui. Ardi mencatat setiap kata. Jadi benar, dia gentayangan karena pemakamannya tidak layak. Bularas mengangguk. Semakin orang menggali kisahnya, semakin besar pula energi yang memanggilnya. Jangan main-main. Matanya menatap Mira tajam. Apalagi kalau kalian sudah melihat anjing hitamnya, itu pertanda arwahnya sudah mengikuti. Mira merinding. Ia memegang erat lengan Ardi dalam hatinya. Ia tahu mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi ia juga sadar, setiap langkah yang mereka ambil kini membuat batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Ardi dan Mira kembali ke rumah Bularas, membawa semangat baru, tapi juga rasa was-was. Semalam, Mira kembali bermimpi buruk. Sosok pastor tanpa kepala berdiri di tepi ranjangnya, menggenggam kepala sendiri, sementara anjing hitam duduk di lantai menatapnya. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Bularas menyambut mereka dengan wajah lelah. Saya sudah buka kembali arsip lama yang dulu saya simpan, katanya sambil meletakkan sebuah map besar di meja kayu. Map itu berisi dokumen-dokumen kuno, foto hitam putih, dan surat-surat Belanda. Di atasnya, sebuah sketsa pemakaman. Jeruk Purut tahun 1949, inilah catatan pemakaman. Rahasia yang kalian cari. Ardi membuka halaman demi halaman. Di salah satu surat tertulis nama Willem van der Veen, pastor yang dibunuh di masa konflik. Surat itu juga menyebut seorang bocah saksi mata yang menemukan jasad pastor tersebut namanya Surya. Ardi dan Mira saling pandang. Pak Surya, bisik Mira. Bularas mengangguk. Dialah saksi terakhir. Dia anak kecil waktu itu. Dia yang menemukan jasad itu di sebuah parit dekat Jeruk Purut. Kepala dan tubuhnya dipisah. Tubuh dimakamkan diam-diam, kepala entah kemana. Ardi menelan ludah. Jadi Pak Surya tahu lebih banyak daripada yang dia ceritakan pada kita. Mira merasa merinding. Kenapa dia tidak pernah cerita? Bularas menatap mereka tajam. Mungkin karena rasa bersalah atau takut pada kutukan. Kalian harus hati-hati. Semakin kalian membuka ini, semakin kuat juga kehadirannya. Angin tiba-tiba bertiup kencang lewat jendela, membuat kertas-kertas berhamburan. Mira cepat menutup map itu. Dalam sekejap ia merasa ruangan itu lebih dingin, seperti ada bayangan melintas di sudut mata. Ardi memandang keluar jendela. Di trotoar seberang rumah Bularas, seekor anjing hitam berdiri menatap mereka. Kali ini matanya merah menyala jelas, bukan sekadar bayangan. Ketika Ardi mengedik, anjing itu lenyap. Bularas menarik napas panjang. Kalau kalian mau lanjut, temui Pak Surya sekali lagi. Tanyakan langsung padanya tentang masa lalunya. Itu satu-satunya jalan. Ardi memasukkan dokumen itu ke dalam tas. Ia menatap Mira yang masih pucat. Kita harus balik ke Pak Surya malam ini. Mira menggigit bibirnya. Aku takut, Dim. Rasanya dia sudah ikut kita pulang. Ardi memegang bahunya. Aku juga takut. Tapi kita sudah sejauh ini. Kita harus tahu kebenarannya. Di luar rumah, awan mendung menggantung. Udara semakin berat. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing panjang. Kali ini, seperti datang dari semua arah. Ardi dan Mira berjalan cepat ke mobil. Mereka tahu, setelah membuka arsip ini, mereka tak akan lagi bisa memandang Jeruk Purut sama seperti dulu. Malam itu akan menjadi malam pengakuan Pak Surya dan mungkin juga awal dari kebenaran yang lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Hujan turun deras membasahi jalanan Jakarta. Ardi dan Mira menembus hujan menuju rumah Pak Surya. Mereka membawa map berisi arsip yang diberikan Bu Laras. Di kepala Ardi hanya satu tujuan, mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari Pak Surya sebelum semuanya terlambat. Rumah kecil di gang sempit itu tampak temaram diterangi lampu minyak. Pak Surya membuka pintu. Wajahnya terlihat lebih letih dibanding sebelumnya. Masuklah, katanya lirih. Ia mempersilakan mereka duduk di ruang tamu sederhana berbau kayu basah. Ardi meletakkan map di atas meja. Pak Surya, kami menemukan arsip yang menyebut nama Bapak sebagai saksi. Kepala dan tubuh pastor itu dipisah. Kami butuh Bapak jujur. Apa sebenarnya yang terjadi? Suaranya tegas, tapi bergetar. Pak Surya menatap mereka lama-lama. Tangan tuanya menggenggam lutut.
Saya sudah lama memendam ini, katanya pelan. Saya anak kecil tahun itu. Saya ikut bapak saya bekerja di makam. Saat itu, tentara membawa jasad pastor itu ke Jeruk Purut, kepala dan tubuhnya dipisah. Bapak saya diperintahkan mengubur tubuhnya diam-diam. Saya yang menemukan kepalanya tergeletak di parit. Tapi saya takut dan membiarkannya. Mira menutup mulutnya, merinding. Lalu kemana kepala itu? Pak Surya menggeleng. Tak ada yang tahu. Setelah malam itu, saya sering melihatnya di mimpi, berjalan tanpa kepala. Lama-lama muncul di depan mata saya. Saya pikir, kalau saya menjaga makamnya, arwahnya akan tenang. Ternyata tidak. Ardi mencondongkan tubuhnya. Pak, kami merasa arwah itu mulai mengikuti kami. Apa yang harus kami lakukan? Pak Surya menatap ke arah lampu minyak yang berkelip. Kalau dia sudah menunjukkan anjing hitamnya, berarti dia mau kalian menemukan kepalanya. Dia gelisah karena tidak utuh. Itu pesan untuk kalian. Mira merinding, ingat foto-foto dan mimpi-mimpinya. Tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Surya bangkit, mengambil sebuah kotak kayu dari lemari tua. Kotak itu penuh debu. Ia membukanya, memperlihatkan peta tua TPU Jeruk Purut dan daerah sekitarnya. Ini peta lama tahun 1949. Ada titik merah di sini. Ia menunjuk sebuah hutan kecil yang kini sudah jadi permukiman. Dulu disinilah parit tempat kepala itu ditemukan. Mungkin masih ada jejaknya. Angin berdesir lewat celah jendela, membuat lampu minyak berkedip. Dalam sekejap Mira merasa hawa dingin mengelus punggungnya. Seperti ada yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Pak Surya memejamkan mata. Bibirnya bergetar membaca doa. Saya sudah terlalu tua untuk ikut. Tapi kalau kalian benar-benar mau menolongnya, cari kepala itu. Hanya itu jalan satu-satunya. Ardi menyimpan peta itu di tas. Ia memandang Mira yang wajahnya pucat. Kita harus lakukan ini, Mir. Kita sudah masuk terlalu jauh. Mira menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Aku ikut, tapi aku takut. Pak Surya membuka mata, menatap mereka penuh rasa bersalah. Semakin kalian mendekat, semakin tipis pula batas antara dunia kita dan dunianya. Hati-hati, dia bisa muncul kapan saja. Di luar rumah, hujan berhenti. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika Ardi dan Mira melangkah keluar, mereka melihat di ujung gang seekor anjing hitam duduk diam menatap mereka. Mata merahnya menyala di kegelapan. Ardi menggenggam erat peta itu, tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa mereka lebih dekat pada inti misteri dan pada arwah pastor yang belum tenang. Subuh itu Ardi dan Mira bersiap dengan bekal seadanya. Mereka memegang peta lama pemberian Pak Suryan. Garis-garis peta tampak pudar, tapi titik merah yang menunjukkan lokasi parit masih jelas. Hutan kecil yang dulu ada kini sudah menjadi pemukiman padat dan sisa-sisa kebun. Ardi memandang Mira. Ini akan berat. Kita harus siap. Mira mengangguk. Wajahnya tetap pucat sejak malam-malam mimpi buruk. Aku nggak bisa tidur semalaman. Rasanya dia sudah dekat sekali. Mereka memulai perjalanan ke lokasi dengan mobil tua Ardi. Sepanjang jalan, udara Jakarta terasa aneh, panas terik. Tapi angin yang bertiup dingin menusuk tulang. Setiap kali mereka berhenti di lampu merah, Mira melihat bayangan anjing hitam di kaca spion. Tapi ketika menoleh, jalanan kosong. Sesampainya di daerah yang ditandai di peta, mereka menemukan gang sempit menuju kebun liar penuh ilalang. Tempat itu sunyi meski siang hari. Burung-burung enggan berkicau. Ardi mengeluarkan peta. Menurut ini, paritnya di belakang kebun ini. Kita jalan kaki. Mereka menyusuri jalan tanah berlumpur. Bau tanah basah bercampur aroma anyir yang sulit dijelaskan. Semakin mereka mendekat ke titik yang ditandai, udara terasa makin dingin dan berat. Mira menggenggam erat tangannya sendiri. Aku merasa kita diawasi. Ardi berhenti sejenak. Ia memang merasakan hal yang sama. Fokus, Mir. Kita cuma perlu lihat paritnya. Habis itu, kita pulang. Mereka akhirnya tiba di tepi sebuah parit kering yang tertutup semak belukar. Parit itu tampak seperti bekas aliran air yang sudah lama mati. Batu-batu di tepinya berlumut. Di salah satu sudut parit, ada batu nisan kecil tanpa nama, setengah tertutup tanah. Mira berlutut, menyapu tanah dengan tangannya. Nisan itu terasa dingin, lebih dingin dari udara sekitar. Ia terkejut ketika melihat ukiran samar, huruf W nyaris terhapus. Ardi menatap nisan itu. Willem gumamnya, ini mungkin tempatnya.
Mira menoleh ke sekeliling. Hutan kecil itu terasa sunyi seperti ditahan. Lalu terdengar lolongan anjing panjang. Padahal tak ada seekor pun anjing terlihat. Suara itu datang dari bawah parit, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba udara jadi lebih gelap meski matahari masih tinggi. Angin kencang berputar di sekitar mereka, membuat dedaunan berjatuhan. Dari sudut mata Mira, ia melihat siluet seorang pria bersut kasop tua, berdiri tanpa kepala di ujung parit. Tangannya menggenggam sesuatu yang samar. Ketika Mira menoleh penuh, sosok itu lenyap. Ardi menarik Mira berdiri. "Kita harus pergi sekarang," katanya tegas. Mereka berlari kembali ke mobil, jantung berdegup kencang. Di belakang, parit itu seperti berdesir sendiri. Saat mereka menoleh terakhir kali, mereka melihat anjing hitam berdiri di atas nisan kecil itu, menatap mereka dengan mata merah menyala. Sesampainya di mobil, Mira gemetar. "Dia nggak mau kita pergi sebelum kita menemukan kepalanya," katanya lirih. Ardi menyalakan mesin. "Atau dia justru menunjukkan tempatnya. Kita sudah menemukan nisan kecil ini. Mungkin itu petunjuk selanjutnya." Mobil melaju meninggalkan kebun liar itu. Di kaca spion, untuk sesaat, Ardi melihat sosok pastor tanpa kepala berdiri di tepi jalan, lalu menghilang dalam kabut tipis. Ia menggenggam kemudi lebih erat. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Ini baru permulaan dari pencarian yang lebih gelap. Setelah kembali dari kebun liar, Ardi dan Mira tak bisa tidur. Bayangan anjing hitam dan nisan berhuruf W terus menghantui. Malam itu Ardi menatap peta lama Pak Surya di meja apartemennya. Garis merah yang mengarah ke parit terasa seperti jalan menuju sesuatu yang lebih gelap. "Aku yakin nisan itu bukan sekadar tanda gumamnya." Mira duduk di sofa memeluk lutut. "Aku juga yakin. Semalam aku bermimpi lagi. Pastor itu berdiri di depan nisan menaruh kepalanya sendiri di atas batu. Lalu dia menatapku meski tanpa mata suaranya bergetar. Aku bangun, tapi masih merasa ada bau tanah basah di kamarku." Ardi menatapnya serius. "Ini berarti kita harus kembali ke sana. Tapi kita perlu orang yang tahu sejarah tanah itu." Ia mengeluarkan ponsel menghubungi Bularas. Siang harinya mereka bertemu Bularas di perpustakaan kota. Bularas membawa beberapa peta baru. "Saya telusuri arsip lama," katanya. "Lokasi parit itu dulunya tanah sengketa Belanda dan pribumi. Banyak pemakaman rahasia di sana. Nisan W itu bukan nisan resmi. Itu tanda lokasi mungkin tempat kepala pastor disimpan." Mira menelan ludah. "Jadi kepala itu masih di sana. Kalau belum dipindah ya." Tapi hati-hati Bularas menatap tajam. "Biasanya arwah seperti ini akan semakin agresif kalau kalian mendekat ke pusat masalahnya." Ardi mengangguk. "Kami siap. Kami hanya ingin selesaikan ini." Bularas menyerahkan sebuah foto tua terlihat parit yang sama dengan nisan W dan di belakangnya bayangan hitam besar. Foto ini diambil tahun 1972. Sejak saat itu, beberapa orang hilang ketika mencoba menggali area itu. Malamnya Ardi dan Mira kembali ke lokasi parit membawa senter dan kamera. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti tempat itu, meski bukan musim hujan. Mereka berdiri di depan nisan W, yang kini terlihat lebih bersih seperti baru saja dibersihkan seseorang. Mira berbisik siapa yang datang ke sini. Ardi menyorotkan senter ke arah sekitar. Tiba-tiba terlihat goresan-goresan baru di tanah, membentuk simbol salib terbalik di dekat nisan. Angin dingin menerpa wajah mereka. Dari balik kabut terdengar derap langkah berat. Mira memegang lengan Ade erat-erat. "Dia di sini," bisiknya. Dari arah parit, muncul bayangan tinggi berjubah lusuh. Meskipun tanpa kepala, bahunya bergerak seolah menarik napas. Di sampingnya, anjing hitam duduk diam, matanya marah menyala. Pastor itu mengangkat tangannya, menunjuk nisan W lalu menunjuk tanah di bawahnya, gerakan lambat tapi tegas. Ardi dan Mira terpaku. Dalam sekejap sosok itu lenyap bersama kabut. Angin berhenti, hening total. Ardi menarik napas panjang. Dia memberi petunjuk, kepala itu ada di bawah nisan ini. Mira menggigil. "Kalau kita gali kita siap gak?" Ardi menatapnya, matanya penuh tekad. "Kita harus. Ini satu-satunya cara." Mereka pun menandai lokasi itu, memutuskan akan kembali dengan peralatan lebih lengkap. Tapi dalam hati mereka tahu setelah malam ini garis antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Dan pastor tanpa kepala itu kini benar-benar menunggu mereka. Ardi dan Mira datang ke parit dengan sekop, sarung tangan,
dan kamera yang dipasang di tripod. Mereka sengaja memilih waktu ini agar tak ada orang lain melihat. Kabut tipis masih menggantung, seperti selimut yang menyembunyikan dunia. Mira menyalakan lampu kepala, wajahnya pucat. Aku nggak percaya kita beneran melakukan ini. Ardi menatap Misanwe lalu menarik nafas. Kalau kita nggak lakukan, semua ini nggak akan selesai. Pastor itu jelas mau kita temukan sesuatu. Mereka mulai menggali perlahan. Tanahnya lembat, bau anyir tercium samar. Setiap sekop yang diangkat terasa lebih berat. Sekitar 1 meter dalamnya, Ardi menemukan peti kayu kecil berukir simbol salib terbalik. Mira menahan napas. Itu, Ardi mengangkat peti itu pelan. Simbolnya sama persis seperti yang terlihat di tanah malam sebelumnya. Ketika peti diangkat, udara sekeliling mendadak lebih dingin. Napas mereka keluar seperti asap. Dari kejauhan, lolongan anjing hitam terdengar panjang, menusuk telinga. Buka sekarang? Tanya Mira. Suaranya bergetar. Ardi menggeleng. Jangan di sini. Kita bawa ke Pak Surya dulu. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat lampu kepala Mira mati. Dari balik kabut, siluet pastor tanpa kepala muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Bajunya berkibar, tangannya terulur seolah meminta peti itu. Anjing hitamnya berdiri di samping. Mata merahnya menyala tajam. Mira berteriak kecil, memeluk peti kayu. Dia mau ini. Ardi berdiri tegak, berusaha menahan rasa takut. Kami akan mengakhiri ini, teriaknya. Pastor itu berhenti, lalu menunduk gerakan lambat. Seperti tanda penghormatan kemudian menghilang bersama kabut. Menyisakan bau tanah basah yang pekat. Hening, hanya suara napas mereka sendiri yang tersisa. Mira gemetar. Dia menghormati kita. Ardi mengangguk pelan. Atau memberi kita waktu. Kita harus cepat ke Pak Surya. Mereka menutup kembali lubang sedalam mungkin agar tak terlihat orang lain. Lalu bergegas pergi membawa peti kayu itu. Dalam hati mereka tahu, apapun isi peti ini, itulah kunci untuk menghentikan teror. Tapi, mereka juga tahu, setiap langkah mendekat ke kebenaran, berarti semakin tipisnya jarak antara dunia mereka dan dunia pastor tanpa kepala. Ketika Ardi dan Mira tiba di rumah Pak Surya, rumah itu berada di pinggir kota. Tua namun hangat, penuh dengan buku-buku sejarah dan benda antik. Pak Surya sudah menunggu di ruang tamu. Ekspresinya campuran antara penasaran dan cemas ketika melihat mereka membawa peti kayu yang dibungkus terpal. Cepat masuk, kata Pak Surya. Kita buka di ruang bawah tanah. Di atas terlalu terbuka. Mereka turun ke ruang bawah tanah rumah itu. Ruang sempit dengan dinding batu dan satu lampu bohlam kuning yang berayun pelan. Bau kayu tua bercampur bau tanah basah yang mereka bawa bersama peti. Bularas sudah ada di sana, memegang buku catatan tebal. Ini yang kalian temukan? Tanya Bularas, matanya terbelalak melihat simbol salib terbalik di peti itu. Ardi mengangguk. Kami nggak buka di sana. Terlalu berbahaya. Pak Surya mengeluarkan sarung tangan dan linggis kecil. Kita buka pelan-pelan. Ketika paku penutup peti satu persatu dicabut, udara di ruangan berubah lebih dingin. Lampu bohlam bergoyang meski tak ada angin. Mira memegangi kalung salib di lehernya. Bibirnya bergetar membaca doa dalam hati. Akhirnya tutup peti terangkat. Semua menahan napas. Di dalamnya bukan tengkorak utuh, melainkan topeng kulit tua yang menyerupai wajah seorang pastor. Lengkap dengan rambut putih yang menempel. Kulitnya tampak mengerin, matanya kosong. Mulutnya setengah terbuka seperti hendak bicara. Di bawah topeng itu, ada rosario hitam berukir huruf W. Bularas berbisik, ini bukan kepala. Ini semacam pengganti. Benda pengikat. Pak Surya menatap topeng itu lama. Arwah Willem van Heere tidak pernah dimakamkan utuh. Mereka memisahkan kepalanya. Mungkin ini salah satu ritualnya. Mira mundur selangkah. Tubuhnya bergetar. Aku merasa dia ada di sini. Tiba-tiba lampu bohlam padam. Ruangan gelap gulita. Angin dingin menusuk tulang. Suara langkah berat terdengar di tangga ruang bawah tanah. Ardi menyalakan senter, menyorot ke arah tangga. Tak ada siapa-siapa, tapi di tembok belakang muncul bayangan pastor tanpa kepala. Lebih besar dan lebih jelas dari sebelumnya. Tangannya menunjuk ke topeng itu, lalu ke rosario. Suara berat tanpa sumber terdengar samar. Selesaikan. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Lampu menyala kembali. Pak Surya menatap mereka serius. Dia meminta kita menyelesaikan ritualnya. Mungkin mengembalikan benda ini ke tempat asalnya. Ardi mengangguk pelan. Kalau itu yang dia mau,
Kita harus cari tahu di mana kepala aslinya. Bularas membuka buku catatannya dengan tangan gemetar. Aku punya satu tas berisi topeng kulit dan rosario hitam. Di meja apartemen masih terbuka peta lama. Pak Surya dengan lingkaran merah bertuliskan sumur 3 bayangan. Dari catatan Bularas, sumur itu dahulu tempat pembuangan benda-benda ritual setelah pemenggalan pastor. Mira menatap tas itu. Aku nggak suka tempat ini sejak dengar namanya. 3 bayangan. Ardi memandangnya serius. Kita nggak punya pilihan. Kalau kita nggak selesaikan, dia akan terus mengikuti kita. Mereka bertemu Pak Surya dan Bularas di pinggir kota, dekat sebuah kawasan tua yang nyaris ditinggalkan orang. Jalan menuju sumur itu melewati rumah-rumah reot dan kebun liar. Udara terasa lembab dan berat. Awan gelap menggantung rendah, membuat siang terasa seperti senja. Bularas membuka catatannya. Sumur 3 bayangan ada di tengah kebun pisang tua. Dulu tempat ini sering jadi lokasi ritual rahasia. Orang bilang siapapun berdiri di tepi sumur ini akan melihat 3 bayangan. Dirinya sendiri, bayangan orang yang menemaninya, dan bayangan dari dunia lain. Mira merinding mendengarnya. Bayangan dunia lain. Pak Surya menatap mereka. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Aku ikut sampai batas kebun saja. Selebihnya kalian sendiri. Aku sudah terlalu dekat dengan kutukan ini. Ardi menepuk bahunya. Terima kasih, Pak. Doakan kami. Mereka bertiga Ardi, Mira, Bularas menyusuri kebun pisang yang sunyi. Suara daun bergesekan seperti bisikan. Udara makin dingin, bau tanah basah semakin menyengat. Tiba-tiba kabut tipis muncul, meski matahari sudah tinggi. Di kejauhan terdengar lolongan anjing panjang. Akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka. Sumur tua dengan dinding batu berlumut di tengahnya. Bibir sumur itu retak-retak, airnya hitam pekat tak memantulkan cahaya. Di sekelilingnya tertancap batu-batu kecil seperti nisan mini. Udara terasa berat, membuat dada sesak. Mira menggenggam lengan Ardi. Aku lihat bayangan. Ardi menoleh ke dasar sumur. Airnya bergelombang sendiri. Di permukaan muncul 3 bayangan. Bayangan Ardi, bayangan Mira, dan satu lagi bayangan tinggi berjubah hitam tanpa kepala. Berdiri tepat di belakang mereka. Bularas mundur 1 langkah. Wajahnya pucat. Pastor itu muncul di tepi sumur. Bukan lagi sebagai bayangan, tapi sebagai sosok nyata, meski tanpa kepala. Anjing hitamnya berdiri di samping, matanya merah seperti bara. Pastor itu mengangkat tangannya, menunjuk ke sumur, lalu ke topeng dan rosario dalam tas Ardi. Suara berat tanpa sumber menggema pelan. Kembalikan. Ardi membuka tas dengan tangan gemetar. Dia mau kita masukkan ini ke sumur. Mira hampir menangis. Kalau kita lakukan, apa dia pergi? Bularas berbisik, hanya satu cara untuk tahu. Ardi memegang topeng itu. Rasanya dingin dan berat, seolah hidup. Ia berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan air. Bayangan pastor di air bergerak mendekat, seolah hendak menyambutnya. Ardi menarik napas panjang. Aku mengembalikan ini padamu, katanya lirih. Ia menjatuhkan topeng itu ke dalam sumur. Suara percikan air bergema pelan. Air sumur langsung berputar seperti pusaran hitam. Pastor tanpa kepala menunduk, tangannya terangkat seolah berdoa. Anjing hitamnya mengeluarkan lolongan panjang, lalu duduk diam. Ardi memegang rosario hitam erat-erat. Masih ada ini. Suara berat itu terdengar lagi, lebih jelas. Satu lagi. Air sumur berhenti berputar. Hening total. Pastor itu menghilang perlahan bersama kabut, menyisakan udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Mereka bertiga saling pandang, tak berani bicara. Mira berbisik, satu lagi. Berarti kepala aslinya. Ardi mengangguk pelan. Kita sudah mengembalikan topengnya. Tinggal kepalanya. Bularas menutup buku catatannya dengan tangan gemetar. Kalau kepala itu masih ada, hanya ada satu tempat lagi. Ruang bawah gereja lama yang sudah ditutup puluhan tahun. Ardi menggenggam rosario hitam. Itu tujuan kita berikutnya. Mereka berbalik meninggalkan sumur. Udara mulai terasa normal. Tapi mereka tahu teror belum berakhir. Satu lagi. Kata itu terus terngiang di telinga mereka saat mereka keluar dari kebun. Senja merah di atas kota. Ardi memegang rosario hitam erat-erat. Hari ini mereka akan menuju gereja tua yang sudah ditutup puluhan tahun. Menurut catatan Bularas, di bawah altar gereja itu ada ruang bawah tanah yang pernah digunakan Belanda untuk menyembunyikan benda-benda sakral. Mira duduk di sampingnya di mobil. Wajahnya tegang. Aku nggak pernah sekaget ini seumur hidup.
Tapi ini harus selesai. Pak Surya sudah menunggu mereka di depan gerbang besi gereja tua. Bangunan itu besar, catnya terkelupas. Jendela kaca patri pecah di sana-sini. Angin senja bertiup, membawa bau debu dan tanah lembab. Pak Surya menatap mereka, matanya penuh rasa bersalah. Aku ikut kali ini. Ini salahku dari awal. Bularas membuka buku catatannya. Pintu ruang bawahnya ada di belakang altar. Kita harus cepat sebelum gelap. Mereka berempat masuk ke dalam. Gereja itu sunyi. Hanya suara langkah mereka sendiri bergema. Patung-patung santo berdiri di sudut. Wajahnya pucat tertutup debu. Di depan altar ada ubin besar dengan tanda salib terbalik samar. Ardi, Mira, dan Pak Surya mengangkat ubin itu. Di bawahnya ada tangga batu turun ke ruang bawah tanah. Udara di bawah terasa sangat dingin, bau anyir menyengat. Senter mereka menyorot lorong sempit dengan dinding bata tua. Suara air menetes dari langit-langit. Di ujung lorong mereka menemukan ruang bundar kecil. Di tengahnya berdiri peti batu, lebih besar dari yang diparit. Di atasnya tertulis Willem van Heer dengan ukiran Latin Usan. Pak Surya berlutut, suaranya parau. Ini dia. Ardi memegang rosario hitam, tangannya gemetar. Kalau ini benar, kepalanya ada di dalam. Mira berbisik, kita lakukan bersama. Mereka membuka peti batu itu. Bau tanah busuk menyeruak. Di dalamnya tergeletak tengkorak manusia dengan jubah pastor yang masih menempel. Tengkoraknya lengkap tapi tanpa rahang bawah. Di sampingnya ada salib besi berkarat. Tiba-tiba udara di ruang itu bergetar. Cahaya senter KEDP. Di sudut ruangan muncul pastor tanpa kepala. Kali ini tubuhnya bercahaya samar, berdiri tenang. Anjing hitamnya duduk diam. Matanya tidak lagi merah menyala tapi gelap. Pastor itu mengangkat tangannya. Suara berat bergema, lengkapkan. Ardi mengangkat rosario hitam dan mendekat ke peti. Ini milikmu. Ia meletakkan rosario itu di dada tengkorak. Sekejap ruang bawah tanah diselimuti cahaya putih dingin. Angin berputar di sekeliling mereka. Pastor itu menunduk. Tubuhnya perlahan menyatu dengan tengkorak di dalam peti. Jubahnya merapikan diri, lalu menghilang. Anjing hitam lenyap bersama lolongan lembut yang terdengar seperti tangisan lega. Hening, udara kembali normal. Pak Surya menutup wajahnya. Air mata jatuh. Akhirnya, selesai. Bularas menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia akhirnya pulang. Mira menggenggam tangan Ardi erat. Aku merasa lega. Beratnya hilang. Ardi menutup peti batu pelan-pelan. Sekarang dia sudah utuh. Dan kita bebas. Mereka naik kembali ke atas. Gereja tua itu kini terasa lebih hangat. Bayangan gelap di sudut-sudutnya menghilang. Di luar, langit senja mulai cerah. Seekor anjing hitam biasa melintas di jalan. Kali ini, tanpa mata merah. Hanya anjing jalanan biasa. Mira tersenyum tipis. Pak Surya memandang langit. Maafkan aku, Willem. Ardi menoleh pada mereka semua. Ini bukan akhir yang indah, tapi akhirnya adil. Bularas menutup buku catatannya. Menulis kalimat terakhir, kutukan jeruk purut telah selesai. Mereka berjalan, meninggalkan gereja tua itu. Tanpa lagi menoleh ke belakang. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang satu kali meski tak ada yang memukulnya.